Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengecualian dan juga kegagalan aturan oktet. Jadi tidak semua ikatan itu bisa nurut sama aturan oktet ya. Ada yang terjadi pengecualian atau penyimpangan dan juga ada terjadi kegagalan. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita pelajari bersama-sama. Baik, kita masuk ke pengecualian aturan oktet atau biasa kita sebut dengan penyimpangan aturan oktet. Nah, di sini itu ternyata aturan oktet ini ada penyimpangan, ada 3 macam. Yang pertama itu ada senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Yang kedua itu senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Dan yang terakhir itu adalah senyawa dengan oktet berkembang. Apa saja itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama tuh ada senyawa yang tidak mencapai aturan oktet atau duplet. Nah, di sini tuh ada beberapa unsur, antara lain ada berilium atau Be, ada boron atau B, dan yang terakhir ada aluminium atau Al ya, ini Al. Nah, ketiga unsur ini itu ternyata elektron valensinya itu tidak mencapai 4, kurang dari 4. Otomatis dia nggak bisa menjadi aturan oktet. Saya ambil contoh yang kemarin ya, tugas kemarin itu ada BeCl2. BeCl2. Be itu kan kita tahu nomor atomnya 4. Jadi kalau misalkan dibikin konfigurasi elektron seperti ini. Terus Cl itu kan 17. Berarti kalau kita bikin elektron valensi pakai Ne 3s2 3p5 ya. Oke. Jadi seperti ini, ada 2 dan ada 7. Kita tulis di sini Be itu di tengah ya. Kalau tulis ada BeCl2 berarti yang satu tuh di tengah. Terus diapit sama si 2 atom lainnya. Be itu ada 2 elektron. Ya. Terus Cl itu ada 7. Nah, ini ya. Kita coba membuat dia oktet yang Cl itu kan jelas ya, langsung zat. Nah, dapat 8. Ini pun juga 8. Nah, sekarang kita fokus ke Be. Berilium ini ternyata dia itu nggak bisa jadi oktet. Karena apa? Kita lihat elektron yang terdekat sama dia kan cuma 2 ini ya, 2 elektron. Kalau misalkan kita paksakan, nah dia itu cuma 4 gini, nggak bisa dia jadi oktet ataupun jadi duplet juga nggak bisa. Jadi nah disinilah yang dikatakan sebagai penyimpangan atau pengecualian aturan oktet dalam bentuk senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Dan dalam posisi seperti ini ternyata boleh, nggak apa-apa gitu ya. Terus kita lanjut ke senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Kita garis bawahi jumlah elektron valensi ganjil. Biasanya itu memang harus genap. Tapi ternyata di sini dalam penyimpangan ini tetap diperbolehkan. Contohnya apa? Contohnya ada NO2. Elektron valensi NO2 itu N kita tahu kemarin kita coba ya, ada 5. O itu ada berapa? 6. Terus karena O nya ada 2 berarti tambah 6 lagi. Nah totalnya ini adalah 17 ganjil kan. Nah inilah yang dikatakan sebagai senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Kalau misalkan kalian pengen lihat struktur Lewisnya seperti ini, N diapit sama O. N itu kan 5, kita tulis aja di sini 5, terus O di sini, O juga di sini. O itu kan 6. Ya, boleh seperti ini atau satu lagi seperti ini. Ya, Pak nih. Ya, udah ya 6 ya. Nah, kalau kita buat oktet dupletnya ya. Ini oktetnya. Ini oktet, ini juga oktet ya kan.
Nah terus yang n nya kalau kita hitung itu totalnya berapa, kalau kita paksakan mau buat duplet oktet duplet stabil gitu, ternyata totalnya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ternyata dia cuma 7 deh, berarti dia itu sebetulnya belum bisa stabil, tapi ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi tetap dimaklumi dalam proses ini tuh, dalam aturan oktet tuh masih diperbolehkan. Saya pakai kuning aja, ini tadi nggak apa-apa, ini juga nggak apa-apa gitu ya, cuma 7 itu tidak apa-apa. Tapi untuk yang NO2 saja ya, yang lainnya kita menyesuaikan dengan aturan oktet, yaitu kestabilannya harus 8. Oke lanjut, senyawa dengan oktet berkembang. Nah apa nih oktet berkembang? Apakah oktetnya ada kembang-kembang? Ya enggak, kita coba lihat. Jadi kita tahu ya oktet itu kan 8. Nah ternyata berkembang deh, bisa lebih dari 8. Contohnya itu ada apa ya, ada PCl5, terus ada lagi siapa nih, ada SF6, terus ada lagi CLF3, terus ada lagi SBCl5, terus yang terakhir IF3. Nah ini yang biasanya sering keluar di soal-soal. Manakah contoh dari penyimpangan oktet yang merupakan senyawa dengan oktet berkembang? Nah ini pasti keluar. Ke-5 ini contohnya itu sering dipakai. Kalau misalkan kalian pengen tahu model strukturnya seperti ini ya, saya pakai yang PCl5 dulu. Jadi P itu di tengah, Cl nya 5 itu mengelilingi dia, Cl, 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 Cl dan Cl. Nah karena Cl itu kita tahu ada 7, kita tulis dulu 7 gini ya. Ini cukup lama tapi nggak apa-apa, kalian harus melihatnya. Kalau di video skip aja nggak apa-apa sih, karena cukup lama. Ini di sini ya saya karena nggak nyampe. Oke. Nah terus si P itu kan 15 ya, dia elektron valensinya 5, jadi dia itu ya titiknya 5 aja gini. Sudah seperti ini. Nah terus kita coba untuk mencapai oktet, ya jelas ya kalau yang C itu kan oktetnya kesini ya, minta 1, ini pun juga minta 1 gitu kan, ini juga minta 1 gini kan, bukan minta sih, diberi 1, ini juga, ini pun juga gini ya. Nah terus si P, kita fokus ke P sekarang yang tertutup garis-garis ini. P ini kan tadi 5 ya, terus ketika dia meminta 1 elektron dari masing-masing Cl, otomatis totalnya jadi berapa? Jadi 10. Iya betul kayak gini. Nah inilah yang dikatakan sebagai penyimpangan oktet dengan senyawa dengan oktet berkembang. Banyak, jadi 10, harusnya 8, ternyata dia bisa ngiket 10. Itu ya nggak apa-apa gitu. Contoh lain lagi ada apa? Ada CLF3, ya udah berarti kan Cl-nya di tengah, F-nya di samping kanan kirinya, ada 3, sama juga ini 7. Aduh ini ya, pokoknya kalian kalau misalkan menemukan model seperti ini itu ya yang satu itu di tengah ya, yang satu itu di tengah, terus sisanya itu mengapit, unsur yang satu itu di tengah, terus sisanya mengapit kayak tadi 5, ya udah 5-nya ngapit yang satu, terus yang ini juga Cl-nya 1, F-nya 3, ya udah berarti dia mengelilingi si Cl gitu. Jadi sampai berapa ini udah 5, 6, 7. Oke. Ya udah berarti seperti ini kita langsung cari oktet-oktetnya.
oh ini jerat, ini oktet, ini juga oktet, nah ini oktet. Nah tapi karena ini tadi 7 dan minta satu-satu, ya udah berarti totalnya berapa? Iya, totalnya sedoso. Oke, nah inilah yang dikatakan sebagai penyimpangan oktet berkembang. Dan ternyata ini tuh boleh. Paham ya? Oke, paham dong. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kegagalan aturan oktet. Kalau tadi penyimpangan dan masih kita maklumi, masih diperbolehkan. Nah, kalau sekarang itu kegagalan aturan oktet. Ternyata nggak semuanya tuh bisa boleh oktet ya. Ternyata ada yang gagal juga. Jadi siapa aja sih yang gagal? Nah, yang gagal itu biasanya tuh golongan transisi. Nah, kalau misalkan kalian ingat, biasanya kan tabel periodik seperti ini ya. Terus di sini ada jerat, terus gini ya. Ya kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat di tabel periodik yang benar. Nah, transisi itu yang mana? Transisi itu yang di bawah ini deh. Nah, yang saya blok seperti ini transisi. Nah, dia itu biasanya memang tidak memenuhi atau gagal untuk menjadi stabil gitu ya. Terus selanjutnya apalagi ada golongan post transisi, bukan golongan sih, lebih tepatnya unsur ya, karena dikit ya, enggak, ini juga bukan golongan, unsur transisi, unsur namanya post transisi. Ya jelas, post berarti setelah transisi. Biasanya di sini nih beberapa saja. Apa contohnya dari unsur post transisi ini? Ada Sn, ada Bi, ada gallium, Ga. Nah, ini nih yang biasanya nggak bisa mencapai aturan oktet. Udah gagal duluan nih, gitu. Nah, kalau misalkan kenapa bisa? Karena kalau contoh ya, si atom Sn ini punya 4 elektron valensi, tapi senyawanya tuh banyak yang terbentuk dengan melepas 2 elektron, jadi nggak bisa dimaksimalin gitu loh, Dik. Harusnya kan keempat-empatnya, tapi ya karena dia itu terjadi ini kegagalan, jadi dia cuma bisa melepas 2 saja gitu ya. Ini untuk kegagalan aturan oktet. Lanjut, nah di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu apa aja? Ini ada di halaman LKS halaman 91 ada. Jadi ada BeF2, ada H2O2, ada BrF3, NH3, CO2, sorry. Nah, seperti apa? Nah, mari kita lihat. Kalau misalkan saya gambarkan struktur Lewisnya, itu udah ada sebenarnya ya di LKS, tapi saya gambar ulang aja. Ada F2, sorry. Berilium kita tahu ada 4 kan tadi, elektron valensinya 2. Berarti kita gambar di sini 2 titik saja. Terus yang F itu ada 7. Ya. Nah, ada 7 seperti ini. Terus kalau misalkan kita pakai aturan oktet duplet, kita coba ya, karena dia tanya mengikuti apa menyimpang sih gitu kan. Nah, kita cek di sini. Nah, ini oktet, ini pun juga, tapi ingat berilium itu istimewa. Dia itu melakukan penyimpangan yang pertama, yaitu penyimpangan kaidah nggak bisa sampai oktet. Berarti dia itu menyimpang. Oke, ini ya, dia menyimpang. Lanjut, sekarang kita coba si H2O2. H2O2 itu berarti tulis saja H terus O H, gini ya. Nah, si O ini kan dia punya 6 ya. Berarti kayak gini deh saya gambarnya. Ini punya ini kayak gini 6. Ini juga punya 6 gini ya. Nah, 6-6-nya sini. Terus enggak, ini maksudnya ini satu kanan kiri gini aja. Nah, ini jadi X aja. Oke. Nah, udah ya. Ini 6 satunya sini, 6 ini satu di sini. Oke. Kita coba apakah ini menyimpang atau tidak. Cek.
ini K8, ini K8, ini duplet. Nah ini tidak menyimpang tapi dia mengikuti. Nah gitu ya, paham ya, ini mengikuti. Lanjut lagi, ada si BRF, berapa itu? BRF 3, BRF F. Brom itu berapa? Brom itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, FClBr ya, dia sama-sama golongan halogen, berarti dia 7. Kita pakai di sini. Apa nih? Nah seperti ini boleh. Terus si F nya ini ya karena 7 ya. Oke, ini satu lagi di sini. Ini ya, ini satunya di sini. Nah, kita coba aturan oktet duplet. Oktet. Nah, kita lihat 7 dia harus punya satu aja sebetulnya, tapi dia malah ngiket banyak banget. Berapa nih? 73, berarti iya dia itu mengikat sampai 10 elektron, berarti dia menyimpang. Itu ya, paham ya? Oke, untuk yang NH3 dan CO2 boleh kalian cek, ternyata dia itu juga mengikuti aturan ya. Jadi yang mengikuti aturan itu siapa tadi? H2O2, NH3, CO3. Tapi yang menyimpang tuh BeF2 dan BrF3. Gitu ya. Oke, silakan kalian lihat di LKS kalau mau lihat struktur Lewisnya. Oh, ternyata sudah selesai. Oke, saya akhiri saja ya penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.